Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Raini. I'm from Management 24B. My student ID is 244110077. And now we learn about marketing planning and management. Sebelumnya, ada yang udah tahu nggak sih apa itu pemasaran dan bagaimana sih cara kita melakukannya? Oke, belum pada tahu nih ya. Oke, kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Perencanaan pemasaran sendiri merupakan penyusunan langkah-langkah yang strategis untuk mencapai tujuan pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan manajemen pemasaran sendiri adalah kegiatan yang mengatur, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan pemasaran. Nah, pemasaran sendiri memiliki konsep GSTIC. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu GSTIC? Oke, benar banget. Goal, strategi, taktik, implementasi, dan yang terakhir, kontrol. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu pengertiannya dan kenapa sih mereka tuh konsep ini penting banget dalam pemasaran? Gak tahu kak, Emang apakah jawabannya? Goal adalah menetapkan sasaran suatu perusahaan atau brand dengan tujuan harus spesifik, realistis, dan terukur. Nah, strategi sendiri merupakan penentu atau cara perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sedangkan taktik adalah menjelaskan tentang cara perusahaan itu menjalankan strateginya. Seperti misalnya tentang harga, promosi, dan cara perusahaan dalam mendistribusi barangnya. Implementasi adalah tahap melakukan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan. Dari mulai kapan sih pengelolaan sumber daya, kapan kita akan mengadakan promosi, dan kapan kita akan membagi tugas. Dan yang terakhir adalah controlling atau kontrol, di mana itu adalah proses evaluasi perusahaan atas apa yang sudah dikerjakan. Seperti kita membandingkan aktual dari target yang sudah ditentukan dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Oke, selanjutnya adalah audit penyesuaian rencana pemasaran. Nah, audit sendiri merupakan peninjauan secara menyeluruh terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Nah, audit ini sendiri dapat membantu perusahaan menentukan apa sih peluang ke depannya untuk perusahaan di dalam pasar. Kenapa bergantung pada audit kak? Iya kak, betul. Kenapa? Karena kondisi pasar tuh dapat berubah guys setiap waktu. Selanjutnya adalah faktor keberhasilan dalam manajemen pemasaran. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, konsisten antara strategi dan tindak nyatanya. Yang kedua, kemampuan perusahaan dalam adaptasi terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Lalu yang ketiga adalah penggunaan indikator kerja yang jelas untuk mengukur hasil pemasaran. Dan yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan strategi pemasaran. Jadi konklud materi hari ini adalah secara keseluruhan perencanaan dan manajemen pemasaran itu adalah suatu fondasi untuk mencapai keberhasilan suatu bisnis. Nah, proses ini juga dapat membantu perusahaan mengarahkan sumber dayanya dan upaya fokus untuk menciptakan nilai bagi pelanggan serta nilai kompetitif di suatu pasar. Cukup sekian video hari ini. Thank you for watching and I hope this material useful and meaningful for you guys and see you in the next video. Bye bye.